Oh, tipu angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tim kuda loncat dari Universitas Multilateral Palembang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi PT Pupuk Kaltim untuk mendukung jalannya perekonomian di Papua. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu meliputi Dwi Amelia sebagai ketua kelompok kami, dan selanjutnya yaitu ada Muhammad Sekarang Wijaya, dan selanjutnya yaitu ada Abdurrahman. Baiklah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas yaitu mengenai pertama sekali tentang latar belakang, dan yang kedua yaitu identifikasi masalah, yang ketiga yaitu rumusan masalah, yang keempat yaitu strategi bisnis, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam yaitu analisis pestel. Pada bagian latar belakang dijelaskan yaitu PKT saat ini sedang bekerja untuk mempersiapkan proyek baru di Papua. Seperti yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia melalui proyek strategis nasional, pabrik urea baru ini akan memiliki kapasitas 1,15 juta ton urea dan 825.000 ton amonia. Terlepas dari potensi yang menjanjikan dari investasi ini, ada beberapa tantangan untuk diatasi serta peluang untuk merambut, untuk menciptakan nilai yang lebih bagi korporasi. Nah, pada rumusan masalah kita akan membahas yaitu sebagai berikut. Satu, bagaimana program CSR yang diberikan PKT guna meningkatkan ketersediaan akses jalan bagi masyarakat Papua. Dan yang kedua yaitu bagaimana program CSR yang diberikan PKT guna meningkatkan kelayakan sanitasi untuk masyarakat Papua. Dan yang ketiga yaitu bagaimana program CSR yang diberikan PKT guna meningkatkan ketersediaan air minum yang layak bagi masyarakat Papua. Pada strategi bisnis dijelaskan bahwa berdasarkan studi kasus dan analisis yang kami dapatkan, PKT sendiri sudah memikirkan sebuah program CSR yang berhubungan langsung dengan proses bisnis dan output dari PKT. Pertanian terpadu diusulkan sebagai program CSR yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara PKT dan masyarakat setempat yang akan menambah nilai bagi perusahaan. Dengan adanya program CSR tersebut, tim Kutu Loncat menganggap bahwa program tersebut sudah menjawab permintaan dari Dewan Komisaris karena program ini diharapkan dapat membantu sinergi antara penduduk setempat dengan PKT. Dengan menjalankan beberapa strategi diikuti dengan pengembangan beberapa sektor untuk mendukung kegiatan pertanian terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal bagi kondisi perekonomian di Papua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abdurrahman. Selanjutnya yaitu strategi bisnis. Sejalan dengan program pertanian terpadu tersebut, kami merekomendasikan beberapa hal untuk dibangun guna mendukung pertanian terpadu. Hal tersebut antara lain, yang pertama, program pendidikan. Berdasarkan data yang ada pada kasus bisnis ini, kami mendapati bahwa 50% dari masyarakat Papua tidak memiliki ijazah, bahkan tidak tamat sekolah dasar. Hal inilah yang membuat sumber daya manusia di Papua mengalami kekurangan lapangan kerja karena terhambat dalam kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap masyarakat seperti membaca dan menulis. Selain itu, angka buta huruf di Papua mencapai 21,9%. Hal ini berarti 900.000 dari masyarakat Papua yang berusia 15 tahun ke atas tidak dapat membaca dan menulis. Maka dari itu, solusi yang dapat kami berikan yaitu PKT dapat berkolaborasi dengan Pemda dan Dinas Pendidikan yang ada di Papua. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui program yang sudah diusulkan pemerintah, yaitu ADEM dan ADIK. Program ini bertujuan untuk memajukan pendidikan, kualitas, cara berpikir, dan perilaku yang ada di dalam diri tiap individu. Dengan adanya program pemberdayaan dalam hal pendidikan ini, diharapkan bagi lulusan peraih beasiswa ADEM maupun ADIK ini dapat membangun dan memajukan wilayah Papua. Tentunya program ini masih memiliki kekurangan, seperti minimnya informasi masyarakat tentang adanya program ini. Dengan ini, tim kami mengusulkan PKT untuk ikut andil dalam membangun program sosialisasi untuk memperkenalkan kepada masyarakat Papua mengenai kedua program tersebut. Selanjutnya,
strategi bisnis dalam pengembangan infrastruktur. Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa pendidikan di Papua masih tergolong rendah karena dipengaruhi berbagai hal, seperti sulitnya akses jalan menuju sekolah, infrastruktur sekolah yang kurang memadai, dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang pendidikan. Karena minimnya infrastruktur tersebut dapat mempengaruhi tingkat SDM di Papua, sehingga perusahaan khususnya PKT sulit untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat Papua. Maka dari itu kami mengusulkan PKT untuk berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun akses jalan dan infrastruktur sekolah untuk memudahkan masyarakat Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga ke depannya tenaga kerja Papua dapat diserap lebih banyak oleh PKT. Selanjutnya, strategi bisnis dalam peningkatan sistem sanitasi. Sistem sanitasi dan kondisi ketersediaan air di Papua tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Namun di Kabupaten Biak, sistem sanitasi sudah tergolong baik karena adanya program kesehatan lingkungan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Maka dari itu, kabupaten lain yang ada di Papua dapat mencontoh program yang ada di Kabupaten Biak ini, yaitu berhenti atau stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengamanan sampah rumah tangga, serta pengamanan limbah cair rumah tangga. Program ini tentunya perlu untuk disosialisasikan agar dapat dilaksanakan dan meningkatkan tingkat sanitasi yang baik di Papua. Selain menjalankan program STBM tadi, kami juga mengusulkan untuk membangun waduk di Papua untuk menunjang sistem sanitasi yang baik di Papua. Waduk ini tidak hanya bermanfaat bagi sistem sanitasi, namun dapat digunakan juga untuk irigasi, menyimpan cadangan air, PLTA, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi bisnis dalam peningkatan air bersih. Berdasarkan data dari BPS, air kemasan merupakan sumber air minum yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga di Papua, yaitu sebesar 27,57% pada tahun 2020. Sementara masih ada 24,62% rumah tangga yang mengkonsumsi air dari sumber air minum dari mata air tidak terlindung. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kesehatan, mengingat air minum berasal dari mata air tak terlindungi merupakan air bekas pakai seperti bekas mandi, mencuci, dan sebagainya. Air minum yang tidak layak menjadi sumber penyakit diare pada masyarakat. Sebagian besar penyakit diare ini seharusnya dapat dicegah melalui konsumsi air minum yang bersih dan layak. Menurut Kemenkes, perkiraan kasus diare di Papua tahun 2018 sebanyak 89.708 kasus. Maka dari itu perlu dibuatnya program air bersih di Papua. Guna meningkatkan tingkat air bersih di Papua, untuk meningkatkan tingkat air bersih ini, kami mengusulkan untuk membuat sumur terlindung, leding, pompa, dan lain-lain untuk memenuhi ketersediaan air bersih yang layak di Papua. Baiklah, di sini kami mendapati sebuah kesimpulan dan saran dari pupuk Kaltim tersebut. Yang pertama yaitu kesimpulan, dengan akan diadakannya program CSR oleh PKT di Papua, diharapkan PKT dapat menjalankan program pertanian terpadu yang diiringi dengan berbagai program pendukung seperti program pendidikan ADAM, program afirmasi pendidikan menengah, dan ADIK, yaitu program afirmasi pendidikan tinggi. Pengembangan infrastruktur, peningkatan sistem sanitasi, dan peningkatan air bersih. Dengan berbagai program tersebut diharapkan dapat membantu percepatan ekonomi dan berbagai elemen yang penting yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua untuk menunjang kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Papua. Yang kedua yaitu saran. Untuk mengoptimalisasikan alternatif program CSR serta strategi dari PKT dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama yaitu kerjasama dengan stakeholder pada umumnya seperti
lurah, LPM, lembaga adat setempat, Karang Taruna, yang berguna untuk meningkatkan alternatif program CSR yang berkualitas. Yang kedua yaitu meningkatkan program pelatihan maupun edukasi terhadap masyarakat yang ada di Papua. Ketiga, Departemen Humas PT Pupuk Kaltim di Papua harus melakukan mapping ataupun pemetaan terhadap masalah yang ada di Papua agar bisa dilakukannya implementasi alternatif program CSR tersebut. Next. Di sini kami juga menganalisis pastel. Yang pertama yaitu P, yaitu politik. Memiliki peran aktif dalam memberikan izin, insentif, dan dukungan bagi perusahaan tersebut. Dengan begitu, PT Pupuk Kaltim di Papua dapat memberikan alternatif program CSR yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua tersebut. Yang kedua ada E, yaitu ekonomi. Perekonomian di Papua masih mengandalkan pada 3 sektor utama, yaitu dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun terhambat dengan SDM di Papua yang belum merata. Yang ketiga yaitu S, society. Kondisi SDM Papua mengalami kekurangan di kompetensi kerja masyarakat Papua, sehingga rakyat lokal sering kali kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Sebanyak kurang lebih 50% masyarakat Papua tidak memiliki ijazah, bahkan ada yang tidak selesai dalam menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah dasar. Yang keempat ada T, yaitu teknologi. Teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, namun ketertinggalan di Papua harus diperhatikan agar angka melek huruf dan melek teknologi di Papua dapat teratasi dengan diiringi dengan pemerataan pendidikan dan pembinaan melalui sistem pertanian terpadu. Yang kelima, environment. Pemanfaatan lahan pertanian yang masih minim, hanya 33% dari 11.000 ha lahan pertanian jagung dan 7 juta ha tanaman pangan dan hortikultura. Dan yang terakhir ada L, yaitu law. Regulasi pemerintah dan peraturan dari birokrasi maupun stakeholder dari perusahaan yang menyusahkan masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang disebabkan keterbatasan kemampuan dari masyarakat Papua. Nah, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menjelaskan daripada presentasi kita pada hari ini, dan terima kasih kepada PT Pupuk Kaltim yang telah menyelenggarakan nama BCC ini. Sekian dari penjelasan kami mengenai strategi PT Pupuk Kaltim untuk mendukung jalannya perekonomian di Papua. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dari tim Kutu Loncat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.